Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas ataupun menyampaikan salah satu buku koleksi saya yang berjudul Petunjuk Mengatasi Stres, karangan dari Mahfud. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan stres. Kalau kita bicara tentang stres, tentunya kita harus tahu dulu sebetulnya apa itu stres. Stres adalah gangguan mental yang disebabkan oleh suatu tekanan. Kemudian stres itu ada beberapa penyebab. Ada 3 penyebab timbulnya stres. Yang pertama adalah karena kehilangan sesuatu, kehilangan ataupun kerugian. Kehilangan bisa terjadi karena kehilangan harta, kehilangan jabatan, ataupun kehilangan orang-orang tercinta di antara kita. Itu bisa menimbulkan stres. Yang kedua adalah ancaman. Ancaman ini berarti kita merasa tidak nyaman. Bisa terjadi pada seseorang ketika di lingkungan yang tidak aman, ataupun bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana misalkan, itu menimbulkan tidak nyaman. Jadi itu suatu ancaman yang menimbulkan kecemasan pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah karena ada tantangan. Tantangan sebetulnya juga bagus, namun kalau tidak siap dan merasa takut gagal ataupun takut mengecewakan, itu bisa menjadi stres. Selanjutnya adalah sumber dari stres itu sendiri. Ada sumber internal dan ada sumber eksternal. Sumber internal berasal dari diri sendiri atau diri kita sendiri. Ada beberapa. Yang pertama adalah karena suatu penyakit yang diderita. Banyak terjadi karena mengidap penyakit yang sulit disembuhkan ataupun penyakit menaun yang diderita, akhirnya ada yang sampai bunuh diri karena tidak kuat terhadap tekanan yang berasal dari penyakitnya. Kemudian juga dari psikisnya. Dia menginginkan sesuatu tidak tercapai. Dia inginnya ini tapi realitanya beda. Itu juga bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan bisa menimbulkan stres. Kemudian faktor eksternal, ada beberapa faktor eksternal yang bisa menimbulkan stres, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan bisa karena tempat tinggal kita di suatu lingkungan masyarakat, mungkin beda adat, beda budaya juga bisa menimbulkan tekanan. Ada juga berkaitan dengan lingkungan hidup, misalkan ada polusi, baik polusi udara ataupun polusi suara yang berkepanjangan, itu bisa menimbulkan stres. Di lingkungan yang lain juga ada, seperti di lingkungan kerja. Karena bagaimanapun juga waktu kita, kalau orang yang bekerja itu lebih banyak di lingkungan kerja daripada di rumah. Itu adalah rawan konflik. Konflik bisa terjadi dengan sesama rekan kerja, dengan bawahan ataupun dengan atasan. Itu berkaitan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja. Berkaitan dengan pekerjaan juga bisa menimbulkan stres apabila beban kerjanya terlalu banyak atau di luar kemampuan kita. Itu bisa menimbulkan suatu tekanan dan bisa menimbulkan stres. Faktor dari eksternal juga bisa datang dari keluarga.
Dari keluarga ini mungkin terjadi ketidakcocokan dari pasangan, pola pikir yang berbeda, ataupun keinginan yang berbeda juga. Ada juga yang akibat dari fasilitas rumah yang tidak memadai, misalkan anggota keluarganya ada 6 atau banyak, namun toiletnya hanya 1 misalkan seperti itu, ataupun ruangannya terlalu sempit, itu adalah rawan terjadinya konflik dan bisa menimbulkan stres. Kemudian gejalanya seperti apa stres itu? Apakah kita sudah mulai mengidap stres atau bukan? Gejala ini juga bisa ada 2, yaitu gejala psikis dan gejala fisik. Kalau gejala fisik jelas mungkin kita sering pusing, bisa gejala asam lambung, ataupun sakit perut atau sakit punggung, itu bisa saja terjadi gejala stres. Kalau gejala psikis itu karena menjadi pelupa, kadang tidak rasa percaya dirinya berkurang, atau bahkan juga sering cemas dan sebagainya. Kemudian akibat, nah ini sudah menuju ke akibat. Akibat dari stres itu sendiri juga ada 2 hal, dari fisik dan psikis. Dari fisik seperti sudah saya sampaikan tadi, akibatnya bisa menimbulkan penyakit. Banyak yang ditimbulkan penyakit akibat stres. Tadi seperti asam lambung, kemudian sering pusing, kemudian perutnya sakit, sakit punggung, dan yang lebih banyak atau yang lebih besar adalah sakit jantung. Itu bisa disebabkan karena stres. Secara psikis, stres bisa menimbulkan kecemasan yang panjang, kemudian juga rasa percaya diri kita turun, kemudian mudah pelupa dan mudah tersinggung. Nah, ini coba kita periksa diri kita sendiri, evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengalami stres atau baru gejala, atau justru sudah terkena dampak dari stres. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara untuk menghindari stres agar minimal kita bisa terhindar. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita beristirahat, dan kapan waktunya kita beribadah harus teratur. Harus ada timingnya, harus ada waktu-waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan kita. Kemudian yang kedua adalah bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Jadi bisa mengatur waktu, jangan memaksakan diri, dan yang ketiga adalah jangan menunda pekerjaan. Ini yang kadang sering kita tidak terduga, ketika menunda pekerjaan hari ini untuk besok, ternyata besok sudah ada pekerjaan lagi, akhirnya menumpuk sementara deadline waktu begitu cepat, akhirnya tekanan dari pikiran kita begitu besar, keinginannya harus cepat terlaksana dan tergesa-gesa, akhirnya kita bisa menimbulkan stres. Jadi harus ada, jangan sampai upayakan untuk tidak menunda waktu atau tidak menunda pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menyadari tentang kehidupan ini. Kita yakin bahwa semua yang ada di dunia ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menggerakkan kecuali dari Allah. Dengan keyakinan itu, maka kita bisa lebih mengerti bahwa
segala kegiatan, segala cobaan yang ada pada diri kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa keluar dari cobaan ini dengan tabah, dengan ikhlas, insya Allah derajat kita juga akan naik. Dan yang tak kalah penting, kita bisa mencontoh kisah-kisah para rasul dan kisah-kisah para nabi yang begitu kuat ketika menghadapi cobaan. Contohnya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dulunya kaya raya, mempunyai putra yang banyak, namun dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, semua harta bendanya, semua keluarganya tidak ada atau meninggal, harta bendanya ludes, dan dia juga punya penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi dengan kesabaran yang tinggi, dengan keyakinan dan keteguhan hatinya, maka Allah mengembalikan semuanya nikmat yang semula diberikan kepada Nabi Ayub. Kemudian juga bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Itu juga sebagai contoh bagaimana Allah mencoba pada umatnya. Kemudian juga bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menghadapi umatnya itu bisa dijadikan kita suri teladan. Bagaimana kesabarannya, bagaimana Nabi Muhammad diejek, diludahi, tidak marah, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari Rasul dan Nabi yang begitu tangguh dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tekanan hidup. Untuk itulah dalam kesempatan ini marilah kita berupaya, apa yang sudah sampaikan tadi, berupaya untuk kita laksanakan, kita praktekkan, dan kita yakini bahwa semua yang ada di dunia ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.